Perkenalkan, nama saya Rayhan Bastian dengan NPM 2132010091. Di sini saya akan mereview jurnal yang bertemakan model simulasi sistem diskrit mengenai sistem antrian. Jurnal sendiri pun adalah model simulasi sistem diskrit untuk meminimasi rata-rata waktu tunggu truk pada studi kasus PT XYZ yang mempunyai volume 4, nomor 2, dan diterbitkan atau dibuat pada tahun 2022. Penulisnya yaitu Nurlaili Rasmawati dan Pramesti Adwindanya. Tebu adalah tanaman yang batangnya dimanfaatkan sebagai bahan baku utama bagi industri pengolahan gula. Salah satu aktivitas penting dalam industri pengolahan gula adalah pengangkutan tebu. Kinerja pada proses pengangkutan tebu perlu dimaksimalkan karena tebu bersifat perishable, yaitu merupakan tanaman yang rawan mengalami kerusakan yang ditandai dengan menurunnya jumlah endemen. Data pada pola kedatangan truk yang ada dan tempat antrian truk angkut tebu yang berlokasi di amplasmen luar pabrik menjadi alasan mengapa antrian truk wajib untuk diminimalisir karena adanya ketidakpastian cuaca dan resiko kontaminasi bakteri. Permasalahan antrian truk dapat dipecahkan menggunakan metode simulasi dengan menangkap perilaku model. Simulasi yang diterapkan adalah discrete event simulation. Serta pada penelitian ini menggunakan alat bantu software, yaitu software ProModel. Jadi berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk meminimasi waktu antrean truk menggunakan pendekatan metode DES alternatif solusi. Jadi solusi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil analisis dari kondisi existing alternatif solusi yang dikembangkan diharapkan dapat memberikan rancangan tata letak pada proses bongkar muat tebu di PT XYZ sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Jadi pada penelitian ini terdapat 3 tahapan utama yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Jadi tahapan pertama itu melakukan analisis dari hasil simulasi model existing. Lalu tahapan yang kedua membangun model simulasi untuk kondisi existing. Tahapan ketiga mengembangkan 4 alternatif skenario. Lalu melakukan perbandingan kinerja sistem untuk memilih solusi yang terbaik. Penelitian ini dipecahkan menggunakan metode simulasi discrete event simulation atau DES serta menggunakan alat bantu yaitu software ProModel. Skenario usulan 1 dengan alternatif solusi penambahan fungsi bongkar truk gandeng pada tabel 1 dan 2 yang mengakibatkan penurunan waktu rata-rata entitas dalam sistem sebesar 124,6 menit untuk truk engkel kecil dan 15,9 menit untuk truk gandengan. Pada skenario usulan 2, jumlah truk engkel kecil yang mampu keluar dari sistem meningkat menjadi 32 unit dan mengurangi waktu sistem rata-rata sebesar 5,5 menit. Skenario usulan 3 memungkinkan pembongkaran truk kecil dan besar di meja pemuatan tebu 4 dan 5 mampu menangani 14 truk engkel kecil lebih banyak dan mengurangi waktu rata-rata entitas dalam sistem sebesar 95,5 menit dibandingkan dengan sistem existing. Dan skenario usulan keempat merupakan kombinasi skenario dari 1 dan 3 bertambah baik pada truk engkel kecil dan gandengan. Rata-rata waktu yang dihabiskan truk engkel kecil lebih cepat 163,3 menit dari skenario awal, dengan peningkatan jumlah truk yang dilayani sebanyak 26 unit. Untuk truk gandengan, rata-rata waktu yang dihabiskan berkurang menjadi 13,1 menit. Jadi, dari pengurangan waktu rata-rata truk dalam sistem, maka dapat disimpulkan bahwa skenario memiliki dampak terbaik untuk mengurangi antrian truk
dengan mengurangi total waktu 176,4 menit. Skenario 1 dapat mengurangi waktu tunggu rata-rata truk gandeng sebesar 15,9 menit dan truk engkol kecil sebesar 124,6 menit. Sedangkan skenario 2, dengan penambahan satu meja bongkar tebu dapat mengurangi rata-rata waktu tunggu truk engkol kecil sebesar 5,5 menit. Lalu kemudian ada skenario 3 yang berdampak positif juga pada truk engkol kecil yang ditandai dengan pengurangan waktu rata-rata dalam sistem sebesar 95,5 menit. Sedangkan untuk yang terakhir skenario 4 dapat mempercepat rata-rata waktu truk secara signifikan, yaitu 163,3 menit untuk truk engkol kecil dan 13,1 menit untuk gandengan. Dilihat dari total waktu yang dihabiskan oleh seluruh truk dalam sistem, maka skenario 4 lebih efektif diterapkan dengan total pengurangan 176,4 menit. Atau setidaknya itu sama dengan lebih rendah 8% dari kondisi existing. Jadi, adapun kelebihan serta kekurangan setelah saya mereview jurnal ini, jadi ada beberapa kelebihan. Menurut saya jurnal ini memiliki 6 kelebihan. Jadi yang pertama, teori dan model analisisnya yang digunakan sudah tepat, lalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para pengguna atau para pembaca yang awam, lalu analisis permasalahannya sangat mudah untuk dimengerti, latar belakang penelitian yang sudah jelas, memiliki konten dan isi yang cukup lengkap, gambar-gambarnya cukup lengkap untuk dimengerti, dan analisis output yang sudah jelas. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, menurut saya jurnal ini masih terdapat beberapa ejaan kata yang kurang tepat, seperti terdapat kata pengolahan, itu kan seharusnya pengolahan. Lalu ada apa lagi ya? Ini stokastik, yang seharusnya stokastik itu nggak pakai H, jadi awalnya KHASTIK menjadi yang seharusnya yang benar tuh stokastik biasa, nggak pakai H. Lalu ada di belakang, yang seharusnya di belakang, karena belakang itu menunjukkan keterangan tempat, maka di belakang itu seharusnya di, dan belakang itu dikasih spasi gitu, seperti itu. Untuk lesson learned bagi saya itu berdasarkan penelitian ini yang dilakukan, di mana penelitian ini tuh membahas penerapan simulasi diskret untuk menyelesaikan permasalahan antrian truk yang menggunakan alat bantu software pro model kan. Jadi dari hal tersebut kita dapat mengetahui bahkan software pro model ini, kita tahu nih software pro model dapat dimanfaatkan untuk membuat suatu simulasi sistem yang berguna dalam menyelesaikan masalah antrian. Jadi sehingga dari simulasi yang kita buat pada software pro model itu dapat mengurangi waktu tunggu entitas dalam sistem, dan nantinya akan dapat diterapkan pada sebagai solusi permasalahan dalam dunia yang nyata. Seperti itu. Oke, sekian review jurnal dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Diko bin Salim, LPM 21032101020. Sini saya akan review jurnal yang bertemakan simulasi model diskret pada sistem antrian dengan judul peningkatan hasil produksi kertas menggunakan pendekatan diskret event simulasi dengan studi kasus PT XYZ. Untuk volumenya sendiri yaitu 3 dan nomor halaman 2. Untuk tahunnya sendiri tahun 2020, penulisnya New Yogan Spian Dejan pada tanggal 1 Maret 2023. Untuk abstraknya sendiri yaitu PT XYZ merupakan perusahaan yang berkembang yang ada di Jawa Timur dan menjalankan bisnisnya sebagai perusahaan manufaktur dengan produk berupa kertas. Perusahaan memiliki target hasil produksi yang tercapai di setiap harinya. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan discrete simulation yang diawali dengan pembuatan model yang sesuai dengan kondisi nyata, kemudian dilanjutkan dengan membuat model perbaikan sebagai usulan.
Metode ini dianggap dapat mensimulasikan sistem produksi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa hasil produksi kondisi existing sebesar 157,5 ton, sedangkan hasil output solar sebesar 247,8 ton, sehingga ada peningkatan sebesar 57,3% atau 90,3 ton rata-rata per hari. Untuk pendahuluannya sendiri, yaitu kertas menjadi item yang mengambil peranan penting di dalam kehidupan manusia. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan kertas yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur. PT XYZ sempat mengalami vakum produksi karena masalah internal. Namun saat beroperasi kembali, PT XYZ belum mampu mengikuti persaingan dalam dunia bisnis di bidang kertas. Perusahaan memiliki kebijakan untuk meningkatkan kegiatan produksi dalam menghasilkan sebuah produk kertas. PT XYZ memiliki sebuah rangkaian mesin produksi yang cukup panjang sehingga tidak menutup kemungkinan pada bagian-bagian mesin terjadi masalah atau kerusakannya tidak dapat diprediksi. Ketika sistem produksi terjadi masalah, sangatlah berpengaruh pada hasil produksi. Perusahaan telah menetapkan target sebesar 200 ton per hari, namun output terkadang hasil produksi belum dapat mencapai angka 200 ton. Untuk mencapai target tersebut atau meningkatkan hasil produksi, maka perlu diadakan sebuah pengkajian analitis dalam mencari solusi untuk masalah atau pengaruh kapasitas hasil produksi. Bukanlah hal yang mudah, sehingga menerapkan metode simulasi kejadian diskrit yaitu merupakan salah satu langkah yang dapat mengatasi masalah yang terjadi. Software Arena telah banyak digunakan memperbaiki kinerja suatu proses manufaktur maupun pelayanan atau jasa, sehingga dapat dijadikan salah satu opsi dalam meningkatkan hasil produksi dan daya saing di industri kertas. Untuk metodologi penelitian sendiri, yaitu yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, di mana dilakukan pengumpulan data yang didapat berasal dari perusahaan, lalu dilakukan pengolahan data. Setelah masalah diidentifikasi dan data diinput, maka dilakukan pengolahan data dalam penyelesaiannya permasalahan yang ada. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan discrete event simulation. Untuk hasil penelitian dari jurnal ini, yaitu pada proses produksi kertas memiliki tahap proses mesin dan juga memiliki waktu transfer untuk memindahkan entitas ke proses selanjutnya. Proses transfer dilakukan dengan menggunakan transporter dan konveyor. Dalam gambar di atas, tahapan yang berwarna kuning muda merupakan tahapan pemrosesan entitas, sedangkan tahapan yang berwarna pink, biru, dan hijau merupakan tahapan transfer entitas. Berdasarkan hasil uji parameter, uji T, sampel yang terlihat nilai p-value sebesar 0,941 karena nilai p-value lebih besar dari nilai alfa sama dengan 0,05 yang berarti H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik tidak ada perbedaan antara simulasi dengan historis output produksi. Dari hasil simulasi model perbaikan output yang dihasilkan mengalami peningkatan sebesar 35,4 mini-roll atau setara dengan 247,8 ton. Sedangkan pada kondisi aktual, output yang dihasilkan hanya 22 mini-roll atau setara dengan 157,5 ton. Artinya terjadilah peningkatan hasil produksi sebesar 12,9 mini-roll atau 90,3 ton. Apabila angka tersebut dikemas secara persentase, maka peningkatan produksi sebesar 57,3% dari kondisi aktual. Angka ini menunjukkan rata-rata output produksi per harinya. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu dari hasil simulasi model perbaikan output yang dihasilkan mengalami peningkatan 35,4 mini-roll atau setara dengan 247,8 ton. Sedangkan pada kondisi aktual yang dihasilkan hanya 22, mini-roll atau setara dengan 157,5 ton. Artinya terjadi peningkatan sebesar 12,9 mini-roll atau 90,3 ton. Untuk persentasenya sendiri meningkat jadi 57,3% dari kondisi aktual, dan angka ini menunjukkan angka rata-rata output produksi per harinya. Kelebihan dari jurnal ini yaitu bahasa yang digunakan dalam jurnal ini mudah dipahami,
Yang kedua, menampilkan hasil produksi yang detail. Untuk kekurangan dari jurnal ini yaitu pengolahan data yang diteliti hanya menggunakan perhitungan sehingga hasilnya didapat kurang akurat. Yang kedua yaitu kurang dijelaskannya terkait penyusunan model, perbaikan, dan juga gambarnya tidak begitu jelas. Untuk listener dari jurnal ini yaitu berdasarkan penelitian dilakukan pembahasan penerapan metode descriptive simulation untuk meningkatkan hasil produksi kertas dengan menggunakan software Arena, di mana dapat kita tahu software Arena dapat dimanfaatkan untuk membuat simulasi sistem yang berguna untuk menyelesaikan masalah dari penelitian ini, yaitu dengan meningkatkan hasil produksi kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang review jurnal untuk kelengkapan tugas simulasi industri. Jurnal yang saya ambil berjudul Contingency Plan for the Water Supply Chain Based on Bottleneck and Weighing Time Analysis of a Discrete Event Simulation. Volumenya berjumlah 11 tahun 2020. Penulisnya Christoph Pongler dan Peter Reich. Untuk reviewnya sendiri saya Muhammad Yafida Wahab pada tanggal 1 Maret 2023. Untuk latar belakang dari jurnal ini adalah kayu merupakan satu-satunya sumber daya alam berkelanjutan yang tersedia di Austria. Konsekuensinya industri berbisnis hutan adalah sektor ekonomi penting yang mendapat keuntungan dari gas yang melimpah. Geostruktur yang berkembang dengan baik, pekerja yang sangat terampil, dan lingkungan pekerjaan yang kaya yang memungkinkan tingkat ekspor 87% di industri kertas dan 12% di industri kayu. Untuk setiap tambahan 100 meter persegi 100 meter kubik untuk saya dari kayu yang dipanen, kerja penghijauan baru ditambahkan ke 300.000 pekerjaan yang sudah ada. Untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan ekonomi dan untuk mengamankan pekerjaan yang ada, industri bergantung pada pasokan kayu yang stabil. Tantangan rantai pasok kayu Austria saat ini termasuk penurunan jumlah truk, derek, dan terminal kereta api. Fluktuasi atau harga pasar yang cepat serta waktu tunggu dan antrian yang panjang, tantangan ini disebabkan oleh risiko rantai pasokan yang mungkin bersifat teknis, manajerial, atau cuaca buruk. Untuk memberikan dukungan keputusan bagi pengelolaan rantai pasokan multimedia, banyak perusahaan di industri berbasis hutan telah mencoba melakukan digitalisasi. Konsep seperti Industri 4.0 dan Internet of Things atau IoT telah menginspirasi perusahaan untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar. Tetapi dalam kasus data tersebut tidak dianalisis, dibagikan, atau digunakan untuk proses pengambilan keputusan yang ditentukan untuk mengurangi resiko yang ada. Untuk alasan saat ini, perwakilan industri sedang mempertimbangkan pengembangan kembaran digital dari rantai pasokan mereka. Istilah kembaran digital digunakan sebagai istilah payung dan dapat dibagi lagi dalam berbagai tingkat kedewasaan berdasarkan perangkat sebelumnya. Pada tujuan dari jurnal ini yang saya ambil yaitu penelitian ini memperkenalkan kotak alat perencanaan kontingensi yang terdiri dari penyimpan model simulasi kejadian, diskret untuk analisis pada tingkat operasional, strategi untuk mengatasi kasus bisnis yang menantang, serta template transportasi analisis hasil keputusan sebelum data mahal dan jangka panjang. Perubahan yang langgeng dibuat. Toolbox ini memungkinkan manajer pasukan kayu untuk mengembangkan rencana kontingensi untuk mempersiapkan peristiwa risiko yang meningkat dan gangguan alam yang lebih akibat perubahan iklim. Ini latar kerja utama yang penting termasuk rasio truk terhadap gerbong, kemanfaatan truk dan gerbong, koordinasi waktu kerja. Terdapat juga waktu antrian truk, juga volume transshipment terminal, dan tempat penyimpanan yang diperlukan untuk disajikan berbagai skenario waktu pengiriman. Untuk metodologinya sendiri dari jurnal ini menggunakan metode DES yang diterapkan merupakan perluasan dari formular dan Rauch, termasuk struktur model generik baru yang mungkin hasil yang dapat digenerasikan untuk berbagai terminal kereta api. Model ini cukup divalidasi termasuk keterlibatan ahli, penilaian, dan data studi kasus, kehidupan nyata, masukan.
Selain itu, identifikasi parameter kritis menghasilkan desain pengaturan skenario baru dengan mempertimbangkan waktu pengiriman yang berbeda, tonase, transportasi, dan jumlah jembatan kereta api. Selain itu, parameterisasi yang disempurnakan serta logika sistem yang disempurnakan kini memungkinkan perencanaan kontingensi tindak lanjut. Parameterisasi Kongler dan Roach hanya menyertakan satu distribusi segitiga lebar untuk waktu pengiriman. Yang untuk studi ini diucapkan jadi distribusi segi sempit untuk waktu pengiriman pendek, sedang, dan panjang untuk memberikan konfigurasi yang lebih sesuai untuk terminal kereta yang berbeda dengan waktu pengiriman yang berbeda. Untuk hasil dari penelitian di jurnal ini, yaitu praktik manajerial untuk perencanaan pengangkutan kayu, operasional mengikuti cakrawala, perencanaan mingguan yang bergulir. Dengan demikian, semua hasil dikumpulkan ke tingkat mingguan dan dibulatkan ke 10 terdekat untuk memberikan gambaran yang jelas untuk perencanaan darurat jangka pendek. Lalu pendekatan ini memungkinkan perencanaan kontingensi untuk bereaksi secara dinamis terhadap perubahan kondisi dan pembatasan setelah bencana alam terjadi atau gangguan lainnya. Jumlah truk dan gerbong yang tersedia adalah variabel keputusan utama untuk perencanaan kontingensi dan demikian menentukan struktur template yang dihasilkan. Lalu kesimpulan dari jurnal atau penelitian ini adalah pengelolaan rantai pasok kayu merupakan tugas kompleks atau yang luas yang menghadapi banyak tantangan seperti penurunan kapasitas truk hutan, kurangnya digitalisasi, dan meningkatnya resiko bencana alam akibat perubahan iklim. Pemindahan muatan kayu dari truk ke terminal api menawarkan opsi strategi penting dan keuntungan operasional termasuk penambahan kapasitas angkut, waktu antrian truk yang lebih pendek di lokasi industri, dan pengurangan CO2 atau emisi. Selain itu, lebih sedikit kemacetan yang disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan truk hutan yang dilengkapi derek. Karena truk dikerahkan untuk pengangkutan kayu jarak pendek yang sangat diperlukan dari daratan hutan ke terminal daripada berjalan jauh ke industri. Simulasi menyediakan metode yang ampuh untuk mencakup perubahan yang dinamis dan saling bergantung serta menganalisis kemacetan dan waktu antrian untuk mendukung perencanaan kontingensi jangka pendek lanjutan. Akibatnya, penelitian ini memperkenalkan tool truk yang terdiri dari model simulasi peristiwa diskrit yang disiapkan untuk analisis pada tingkat operasional strategi untuk mengatasi kasus bisnis yang menantang serta template dan tabel. Template dan tabel tersebut termasuk pada template transportasi parameter kritis, variabel keputusan, dan KPI untuk memfasilitasi kontingensi perencanaan. Kelebihan yang dapat saya ambil dari review jurnal ini ataupun dari isi jurnal ini adalah ada beberapa cara atau variasi penyampaian dari jurnal ini, mulai dari deskripsi, pemaparan data, serta gambar yang menjadikan mata membaca menjadi lebih segar. Data yang dihasilkan dan digunakan juga bervariasi, serta jumlahnya banyak. Jadi bisa dibilang data tersebut valid. Penyampaian deskripsi yang jelas ditambah bukti data yang konkret serta valid. Jadi jurnal ini dapat menjadi acuan bagi para pembaca yang ingin mengambil data dari jurnal ini. Sedangkan untuk kekurangan dari jurnal ini menurut saya adalah pembahasan kasus pada jurnal ini sangatlah kompleks atau luas. Bagi para orang awam akan sedikit bingung karena harus memahami isi dan penyampaian pada jurnal ini agar dapat mengerti maksud tujuannya. Terlalu banyak data dan tabel yang menjadikan orang yang tidak suka pada angka akan sedikit tidak tertarik. Pelajarannya saya dapat ambil ataupun lesson learned yang dapat kita petik yaitu adalah sangat banyak manfaat pohon atau hijauan bagi lingkungan kita, tentunya bagi bumi kita. Tanpa hutan, baik hutan alam maupun hutan buatan, termasuk hutan kota, akan sangat berdampak positif bagi daerah sekitarnya. Bencana alam masih bisa diminimalisir karena adanya hutan. Ketersediaan oksigen dan udara segar juga dapat dikendalikan. Dari hal itu tentunya kita harus lebih menjaga adanya hutan di lingkungan kita. Adanya pepohonan juga kurang baik apabila jumlahnya terlalu banyak ataupun jumlahnya terlalu sedikit. Maka dari itu dibutuhkan manajer pengendalian hutan atau manajer pengendali rantai pasokan kayu. Karena terlalu banyak dan sedikit jumlah kayu pas di hutan akan berbahaya. Di sini kita juga mengetahui sistem pengangkutan kayu tentunya karena
manajer pengendali pasok kayu. Maka sistem pengangkutan kayu dari hutan hingga tempat ketujuan akan kita ketahui. Dalam hal pengangkutan juga kita ketahui dibutuhkan keahlian agar kayu tidak rusak sampai tempat tujuan. Saya rasa cukup sekian pemaparan review jurnal dari saya. Untuk selanjutnya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merdila, NPM 21078. Di sini saya akan menyampaikan review jurnal yang berjudul Simulasi Optimasi Antrian Truk pada Proses Loading Sembako Gudang PT XYZ. Volume 9 nomor 1 yang diterbitkan pada tahun 2022 dan ditulis oleh Rahmat Inca Liperda, Pramesti Adwinda Dianisa, Aulia Izzatunisa, Vera Dianita Utami, dan Marlin Hibatullah. Jadi, PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pangan, umumnya berupa bahan-bahan dasar pemenuh kebutuhan masyarakat seperti beras, minyak, gula, dan lain-lain. PT XYZ memiliki gudang untuk menyimpan barang-barang tersebut. Tetapi pada prosesnya masih ditemukan permasalahan yang menghambat aktivitas rantai pasok, terutama pada proses loading barang yang dilakukan di dock-door gudang PT XYZ. PT XYZ memegang dua jenis truk untuk melakukan distribusi sembako, yaitu truk muatan fuso dan cold diesel double atau CDD, dengan sebanyak 16 dock-door aktif. Nah, ditemukan bahwa waktu rata-rata pelayanan truk cenderung lama dan kurang optimal, yang akibatnya truk berikutnya yang akan melakukan loading barang menjadi terhambat dan menyebabkan antrian. Antrian yang membludak di luar kapasitas dapat diterima oleh perusahaan akan berakibat kerugian biaya hingga penurunan customer satisfaction dikarenakan adanya kondisi yang dinamakan custom loss. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian adalah dengan menekan panjang antrian yang ada. Jadi, dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir antrian truk pada proses loading sembako di gudang PT XYZ Jakarta Utara dengan indikator pengurangan waktu rata-rata entitas dalam sistem atau average time in system melalui parameter penambahan jumlah dock-door, kemudian dilakukan perbandingan kinerja sistem existing dengan skenario usulan. Perancangan sistem loading sembako di gudang PT XYZ menggunakan metode simulasi dengan bantuan ProModel 10.6.36 dilakukan dengan dibentuk berdasarkan hasil tinjauan gudang dan model konseptual untuk memperbaiki sistem antrian yang ada pada gudang PT XYZ. Apabila hasil model konseptual belum terverifikasi, maka penerjemah perlu melakukan revisi. Model yang telah terverifikasi membutuhkan validasi kembali, apakah model dapat berjalan sesuai dengan sistem nyata atau tidak. Model simulasi yang telah tervalidasi dikembangkan dengan melakukan penambahan beberapa skenario guna mengoptimalkan kinerja dari sistem nyata pada proses loading sembako di gudang PT XYZ. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, diperoleh rata-rata waktu truk fuso dan CDD dalam sistem berturut-turut adalah 261,17 dan 252,93 menit. Utilitas parking line 1 mencapai 93,32% dengan waktu rata-rata entitas 212,47 menit di setiap kedatangannya. Sedangkan untuk parking line 2 memiliki utilitas 78,70% dengan waktu rata-rata entitas 179,91 untuk setiap kali kedatangan. Tingginya waktu setiap truk dan utilitas lokasi parking line menandakan lamanya waktu pelayanan truk fuso dan CDD karena mengantri terlebih dahulu sebelum terlayani di dock-door. Oleh karena itu, pemaksimalan hasil skenario menggunakan simulasi optimasi dari sistem existing diusulkan dengan tujuan meminimalisasi jumlah antrian melalui penurunan parameter waktu rata-rata entitas yang masuk ke sistem dengan penambahan jumlah dock-door di PT XYZ Jakarta Utara. Nah, untuk memperjelas perbandingan waktu rata-rata dari setiap kedatangan truk dan utilitas di parking line, maka dibuatlah skenario baseline dan skenario 1, yaitu 32 buah truk dock-door, dan skenario 1 yaitu 32 buah dock-door dengan replikasi sebanyak 44 kali. Perbandingan skenario tersebut dapat memperlihatkan secara jelas penurunan waktu rata-rata dan utilitas di parking line. Waktu rata-rata entitas dalam sistem atau average time in system mulai dari start point hingga exit point mampu diturunkan sebesar 76,3 menit untuk truk fuso dan 73,45 menit untuk truk CDD.
Sedangkan utilitas berkurang sebesar 9,2% untuk parking line 1 dan 48,39% di parking line 2. Oleh karena itu, penetapan jumlah dokter menjadi 32 buah atau melakukan penambahan 16 buah dokter dari skenario existing dapat menjadi solusi alternatif untuk mengurangi jumlah antrian pada proses loading sembako di PT XYZ. Nah, dalam jurnal ini, penelitian yang telah dilakukan telah memberikan hasil valid untuk penyelesaian masalah dengan cara yang paling optimal. Selain itu, penginformasian mengenai data-data yang dibutuhkan diberikan dengan cukup lengkap. Tetapi masih terdapat beberapa kata yang masih salah dalam penulisan ejaannya dan terdapat beberapa kata asing yang masih belum diitalik. Dari penelitian yang telah dilakukan pada jurnal ini, dapat diketahui bahwa dalam pemecahan permasalahan antrian dapat digunakan bantuan software Pro Model dengan pendekatan simulasi diskrit. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi waktu truk angkut pada proses loading di gudang dengan beberapa macam solusi. Pada penelitian ini, solusi yang digunakan adalah penambahan jumlah dokter sehingga dapat meningkatkan jumlah pelayanan truk angkut. Nah, berdasarkan keempat jurnal yang telah direview tadi, dapat diketahui bahwa sistem dari keempat jurnal tersebut adalah antrian truk pada proses loading gudang. Lalu untuk subsistemnya yaitu tempat parkir, pos keamanan, ruang registrasi, gudang, jalur kendaraan area gudang. Lalu untuk entitas yaitu truk, ada truk engkel kecil, truk engkel besar, truk gandengan, truk fuso, dan CDD. Lalu ada driver, ada petugas keamanan, lembar registrasi atau PC, produk atau muatan, pegawai gudang, dan dokter atau pintu masuk gudang. Lalu tujuannya yaitu untuk mengurangi dan meminimalisir antrian truk dengan indikator pengurangan rata-rata waktu tunggu entitas dalam sistem proses loading gudang. Nah, dalam hal ini, sistem antrian truk pada proses loading gudang dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan simulasi diskrit. Penggunaan simulasi diskrit dalam antrian proses loading di gudang dilandasi akibat adanya perubahan status pada titik tertentu. Contohnya adalah perubahan jumlah truk yang datang atau harus mengantri terlebih dahulu pada waktu tertentu. Hal tersebut dapat menggunakan bantuan beberapa software yang mempunyai kemampuan khusus untuk menangani masalah tersebut. Salah satu contohnya yaitu Pro Model, di mana software tersebut dapat menganalisis waktu antrian yang ada sehingga dapat diberikan solusi terbaik dari permasalahan yang ada seperti penambahan proses pembongkaran muatan, penambahan lokasi pembongkaran muatan, penambahan dokter atau pintu untuk area di sebuah gudang yang diperuntukkan untuk area bongkar muat dari atau ke truk pengangkut barang, menambah pegawai untuk pembongkaran muatan, dan lain sebagainya. Nah, dari keempat jurnal yang telah direview tadi, setiap jurnalnya membahas tentang bagaimana solusi atas permasalahan kemacetan antrian truk saat proses loading gudang untuk pembongkaran muatan. Namun, solusi yang digunakan menggunakan bermacam-macam software, tetapi semuanya sama-sama memiliki cara penyelesaian permasalahan yang sama, yaitu menggunakan simulasi diskrit karena dapat menangkap perubahan variabel dan telah banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan antrian. Hasil yang didapat berubah solusi untuk mengatasi sistem tersebut agar hanya membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat, sehingga nantinya tidak terjadi lagi kemacetan yang tidak terkendali.